Ghibah itu adalah sebuah perbuatan di mana kita membicarakan orang lain yang orang itu tidak bersama dengan kita dan orang itu tidak mengetahui apa isi pembicaraan kita. Ghibah itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu tega, kamu suka memakan bangkai daging saudaramu yang kamu sendiri sesungguhnya sangat tidak menyukai hal itu? Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup dalam era digital. Era di mana kita terkoneksi dan menggunakan berbagai macam gadget untuk kita berkomunikasi. Pada awalnya alat ini dipergunakan agar kita ini bisa terus terkoneksi, terus tersambung, terus bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Tetapi dalam perkembangannya, teknologi ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak semuanya positif. Banyak juga yang justru menggunakan teknologi ini untuk melakukan apa yang kita sebut dengan ghibah. Bahkan tidak sekedar ghibah, tidak sekedar kita menggunjing, membicarakan orang lain, tapi kadang-kadang juga sebagian menggunakannya untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan-tujuan yang bersifat persaingan-persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lain. Sehingga muncul misalnya istilah-istilah yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Misalnya hate speech ya, atau ungkapan kebencian, di mana orang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, membuat rekaman seperti ini yang isinya berisi kebencian kemudian disebarkan. Nah, kemudian juga ada yang istilah lain yaitu hate spin. Hate spin, bagaimana kebencian itu dispin ya, diputar dengan sangat cepat. Bayangkan kalau misalnya seseorang ikut 12 grup, atau mungkin ada yang sampai ikut 20 grup misalnya. Yang satu grup itu isinya 200, maka satu informasi dalam hitungan detik bisa tersebar kepada khalayak yang luar biasa besar. Dan kalau itu isinya adalah kebencian, isinya adalah pembicaraan tentang orang lain yang tidak benar, maka sesungguhnya kita telah melakukan ghibah digital. Kalau dulu masyarakat melakukan ghibah tradisional ya, mungkin ada sebagian dari kita yang ketemu, ngobrol, kongko, ngerumpi, kemudian membicarakan orang lain yang kita bicarakan kejelekan orang lain. Dan kemudian orang itu dalam posisi yang tidak mengerti, tidak bisa klarifikasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan. Sehingga Quran menjelaskan seperti saudara kita itu telah menjadi bangkai karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa kita lakukan, dan kita tega melakukannya, sehingga kita oleh Al-Quran diingatkan dengan sangat keras. Kalau kita melakukan ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Bangkai itu jangankan memakan, menciumnya saja kita sudah tidak enak. Walaupun mungkin bangkai itu disemprot, dikasih parfum, dikasih pewangi yang macam-macam, tetap saja itu mencium bau yang tidak enak dan tidak seharusnya itu kita lakukan. Sangat keras peringatan Al-Quran kepada kita. Karena itu maka ghibah juga bisa menjadi sumber fitnah, di mana fitnah itu di dalam Al-Quran disebutkan lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, sehingga orang melakukan karakter assassination atau pembunuhan karakter dengan cara
membuat meme-meme yang tidak benar, membuat meme yang bernada melecehkan, membuat meme yang isinya itu ujaran-ujaran kebencian. Dan ini yang saya menyebutnya dengan ghibah digital, atau perbuatan di mana kita ini menggunjing orang lain dengan menggunakan teknologi yang canggih. Lalu bagaimana kita membangun keadaban digital sebagai kontra dari ghibah digital, kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, tadi saya bicara tentang ghibah digital. Orang melakukan ghibah dengan menggunakan teknologi yang canggih. Teknologinya canggih, tapi orangnya ternyata tidak secanggih teknologinya. Karena itu maka dalam kaitan dengan teknologi itu, mari kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Kita memang perlu menguasai teknologi. Dan bahkan kalau perlu kita juga memproduksi berbagai konten-konten yang positif, yang konstruktif. Sehingga PP Muhammadiyah menerbitkan fikih digital, yaitu sebuah panduan bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian memproduksi konten-konten yang bermanfaat, yang mencerahkan dan membawa perdamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini banyak orang kan yang menggunakan teknologi. Jangan dikira teknologi itu cuma-cuma, jangan dikira itu gratis, itu membayar semuanya. Kadang-kadang malah kita membiayai sesuatu untuk berbuat dosa. Kita membayar mahal untuk melakukan ghibah digital. Sehingga saatnya sekarang kita berhijrah, kita berpindah, gunakan teknologi untuk hal positif. Kita share informasi yang berguna, informasi tentang agama, nasihat-nasihat. Karena sesungguhnya agama itu nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kita isi dengan pesan-pesan moral agar manusia senantiasa berbuat kebajikan dalam hidupnya. Kita isi dengan konten-konten yang menggembirakan. Bolehlah kita isi hal-hal yang lucu, yang unik-unik dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu juga bagian dari cara kita menghibur. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, ketika orang tidak banyak bepergian, yang banyak dilakukan itu adalah gadget itu. Dan kalau terlalu sering menggunakan, walaupun yang disampaikan itu baik, itu juga tidak baik untuk kita. Karena banyak waktu kita yang tersita untuk hal-hal yang tidak produktif. Sehingga marilah kita menggunakan waktu kita, teknologi yang ada di genggaman tangan kita ini, untuk menyebarluaskan ajakan-ajakan agar kita hidup berdampingan secara damai. Kita berikan misalnya konten tentang bacaan Al-Quran, sehingga yang mendengarkannya merasa tenang dan tentram. Kita kirimkan tausiah dari para ulama yang isinya adalah isi tentang pesan keagamaan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menyebarluaskan walaupun itu tausiah, tetapi tausiah yang ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga karena itu maka ghibah digital itu selain perbuatan dosa, juga perbuatan yang terancam hukuman pidana, baik dari Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pidana yang ada di Indonesia ini. Karena pada dasarnya kita tidak boleh menyebarkan kebencian kepada orang lain. Itu masuk dalam delik perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu termasuk perbuatan yang bisa diancam dengan pidana. Sekarang sudah banyak orang yang mereka meringkuk di penjara karena kejahatan digital, karena dijerat Undang-Undang ITE. Banyak rumah tangga yang hancur karena ghibah digital itu. Kadang-kadang juga sampai sembunyi-sembunyi untuk itu. Namanya disamarkan. Namanya Ahmad itu, ternyata bukan Ahmad nama yang ada di situ, tapi nama yang lainnya, dan seterusnya.
Mari kita bangun keadaban digital, mari kita bangun keadaban yang dengan teknologi itu kita menjadi orang-orang yang justru mendapatkan pahala karena menyebarluaskan kebaikan, karena memberikan informasi-informasi yang mencerahkan, informasi yang mendamaikan. Indonesia ini adalah satu negara yang dalam catatan lembaga dunia itu termasuk negara yang masyarakatnya paling banyak menggunakan media sosial dan paling banyak menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak bermoral dalam media sosial itu. Menyebarkan informasi yang berisi pornografi, menyebarkan informasi yang berisi provokasi, dan berbagai macam bentuk perbuatan yang tidak bermoral disampaikan dengan media digital itu. Karena itu maka saatnya kita move on, saatnya kita berubah, kita sekarang membangun keadaban digital sebagai pengganti dari ribah digital. Apakah kita siap melaksanakannya? Saya kira semua kita harus siap untuk bersama-sama menggunakan teknologi digital itu demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan demi persatuan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.